Pemirsa, Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan Abu Janda dan dua politisi PSI yakni Ade Armando dan Grace Natali ke polisi. Ketiganya dianggap melakukan penghasutan dan provokasi di media sosial terkait potongan ceramah Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Yusuf Kala bergulir kian panas. Setelah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan JK ke polisi, kini giliran Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan sejumlah nama. Mereka diantaranya Permadi Arya alias Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali. Ketiga dilaporkan dengan dugaan melakukan framing buruk terhadap potongan video ceramah JK. Ulah ketiganya juga dinilai dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana. Kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh sepakat, isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi Pertamina hari ini alami kenaikan. Harga BBM non subsidi yang naik adalah Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Jumlah kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp4.000. Selain di SPBU Pertamina, kenaikan harga BBM juga terjadi di sejumlah SPBU swasta. Harga Pertamax Turbo pemirsa naik Rp500. Sebelumnya 19.400, kini menjadi 19.900 per liter. Harga Dex Lite naik 2.400, yang sebelumnya 23.600, kini 26.000 per liter. Untuk harga Pertamina Dex pemirsa naik Rp4.000, yang sebelumnya Rp23.900, kini menjadi Rp27.900 per liter. Ya pemirsa, kenaikan harga BBM non subsidi RON 98 atau Pertamax Turbo serta BBM diesel non subsidi langsung dirasakan warga, terutama pengguna kendaraan pribadi. Dan berikut tanggapan sejumlah warga Jakarta atas kenaikan ini. Saat ini dunia sedang kesusahannya untuk bahan bakar, jadi kenaikan memang dirasa perlu dilakukan sih. Oke. Harapan Bapak? Harapannya pemerintah terus bisa berusaha untuk memperbaiki lagi. Ya udah berhenti aja bang lah jadi supir. Berhenti jadi supir. Jadi supir. Apakah sudah mengetahui tarif BBM terbaru? Belum. Ya. Terus kenaikan ini apakah terasa memberatkan bang? Berat lah bang. Iya berat. Iya bang, tambah naik lah. Ya kalau saya sih namanya supir mah tinggal ngisi aja ya kan. Cuman ngelihat bos itu kayaknya agak-agak gimana gitu, yang agak kaget juga kalau naiknya banyak gitu. Ya kelihatan kayak pusing lah. Kalau ngisi soalnya kan banyak-banyak juga. Tapi sebelumnya Bapak baca-baca berita untuk hari ini kenaikan harga BBM non subsidi? Ya denger-denger aja ya saya. Soalnya naiknya dadakan-dadakan juga. Ya.
Transportasi umum di Jakarta kian padat pemirsa, salah satunya lonjakan penumpang Transjakarta yang kini membuat sejumlah halte dan armada bus penuh sesak terutama di jam-jam sibuk. Tren penggunaan transportasi umum khususnya bus Transjakarta terus meningkat sepanjang tahun ini. Data terakhir, pengguna Transjakarta naik 7,67% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Transjakarta mencatat jumlah penumpang tertinggi dibandingkan moda lainnya, yakni 32,13 juta orang pada Maret 2026. Angka ini naik 7,67% secara tahunan, namun turun 2,27% dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi armada, Badan Pusat Statistik Jakarta mencatat jumlah bus Transjakarta yang beroperasi sebanyak 4.792 unit pada Maret 2026. Pada jam-jam sibuk, hampir semua halte Transjakarta antrian penumpang mengular hingga keluar halte. Padatnya penumpang akhir-akhir ini membuat sebagian pengguna rela berdesakan untuk sampai ke tujuan. Iya, kadang kalau misalkan pagi tuh naik TJ, di dalam TJ-nya tuh udah penuh banget. Kadang mas-mas TJ-nya tuh bilang kayak itu masih lega, mundur dulu, padahal udah bener-bener tumpuk di dalam, udah nggak bisa masuk. Semakin sesak banget, apalagi kalau hujan, banjir itu makin parah sih. Kita mau masuk TJ aja susah pasti. Itu berdesak-desakan di halte itu luar biasa effortnya sih Kak, apalagi kalau pulang kerja itu kan udah capek, terus kita masih harus desak-desakan, itu sih nambah banget penggunanya Kak. Mungkin karena akhir ini juga musim hujan juga, masih berlanjutnya musim hujannya, jadi penumpang kepadatan juga tinggi, apalagi ketika di jam-jam ini masuk kantor sama pulang kantor itu sudah pasti penuh seperti itu. Pengguna Transjakarta berharap agar adanya penambahan armada dan revitalisasi halte non-integrasi untuk mengimbangi banyaknya penumpang setiap harinya. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Sinaga alias Bro Ron, pemirsa menjadi korban pengeroyokan di sebuah kantor advokat di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang tidak digaji selama 3 bulan. Video detik-detik pemukulan oleh dua pria ini dialami Wakil Ketua Umum PSI Bro Ron. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Tiba-tiba dua pria memukul secara bergantian Bro Ron. Beruntung sejumlah orang di lokasi berhasil meredam keributan tersebut. Awalnya pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra dan partner di Jalan Gondangdia Kecil Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun, karena tak dapat menemui yang dituju, ketegangan terjadi di lokasi hingga dua pria naik pitam dan langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di wajah. Di sini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku berhasil diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, akun Instagram Raib, musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mengadu ke Barreskrim Polri. Ahmad Dhani menduga ada orang yang ketakutan dengan unggahannya di media sosial. Musisi sekaligus politisi Gerindra Ahmad Dhani tiba-tiba mendatangi Barreskrim Polri. Petualangan grup dewa itu mengadu ke polisi lantaran tiba-tiba saja akun Instagramnya hilang.
Dhani mengaku akun Instagram centang birunya hilang sejak Minggu siang. Suami Mulan Jamila itu merasa ada kejanggalan dengan hilangnya akun Instagram miliknya. Pencipta lagu Kangen dan Laskar Cinta ini menduga ada pihak yang tidak suka dengan konten yang diunggahnya. Dhani bahkan berseloroh ada pihak yang ketakutan dengan informasi yang disampaikan di media sosial. Kita nggak bilang pemerintah ya, kan saya juga pemerintah. Ini diralat tuh. Diralat ya, kan saya juga pemerintah gitu ya kan. Kan saya juga bagian daripada partai yang berkuasa kan, Gerindra. Cuman tentu ini ada otoritas lain. Ini yang kita sedang selidiki. Bukan masalah diintervensi. Saya merasa ada yang ketakutan dengan postingan saya gitu. Kalau postingan itu salah, kan tinggal dilaporkan pencemaran nama baik. Berarti kan postingan ini benar gitu. Ada yang mencoba untuk membungkam itu gitu ya. Sebelumnya ayah Al Ghazali itu mengunggah kisah tentang perceraiannya dengan Maya Estianty. Postingan Ahmad Dhani itu